Halo teman-teman, selamat datang di Viral dan Tersembunyi, di mana di sini kita akan membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar. Halo teman-teman, siapa di sini yang tahu Jack Kahuna? Ya, dia adalah karakter di SpongeBob yang merupakan peselancar legendaris yang muncul di SpongeBob SquarePants vs The Big One. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu legenda peselancar di dunia nyata. Kebanyakan peselancar, terutama yang mendalami olahraga ini, pasti mengenal yang namanya Doug Kahanamoku, atau sebagai pemimpin orang peselancar yang menyiarkan olahraga ini ke seluruh dunia, di mana biasanya berselancar sangat ikonik dengan Pulau Hawaii. Sang Doug adalah alasan bahwa banyak orang yang berselancar di luar Hawaii hingga hari ini. Tapi kehidupan Doug tidak hanya berselancar loh. Doug Kahanamoku memenangkan emas Olimpiade yang disimpan sebagai sejarah, serta memecahkan rekor dunia dalam berakting di film Hollywood. Bahkan pernah memegang jabatan publik juga loh. Doug Kahanamoku lahir pada tahun 1890 Honolulu, Hawaii. Selama sekecilnya, Doug sangat rajin berenang dan berselancar. Doug lebih dikenal untuk kemahirannya di dalam air daripada kesuksesan di akademiknya. Pada usia 18 tahun, Doug masuk ke sekolah industri Kamehameha. Bener, kayak jurus Goku namanya. Tapi segera keluar untuk mencurahkan lebih banyak waktunya untuk berkarir sebagai atlet dan perenang. Jadi ceritanya tuh kayak gini, di Hawaii dulu ada acara renang gaya bebas 100 yard atau sekitar 91 meter. Dan Doug tidak hanya memenangkan acara tersebut, tapi dia menghancurkan rekor dunia dengan lebih dari 4,5 detik saja. Jarak ini tidak pernah terdengar selama kancah renang profesional. Bahkan untuk memecahkan rekor dengan 1/10 detiknya saja itu sangatlah sulit. Karena tidak masuk akalnya jarak yang dicapai oleh Doug dengan rekor dunia sebelumnya, penyelenggara pun menolak untuk mengakui secara resmi prestasi Doug. Namun hal ini tidak disebabkan oleh arena yang sudah disiapkan oleh penyelenggara di lautan, yang sangat mempengaruhi dalam kinerja Doug. Doug tidak terganggu oleh kontroversi tersebut. Dia tahu apa yang telah dia lakukan, sehingga dia memutuskan untuk mengalihkan usahanya menuju tim renang Olimpiade Amerika Serikat. Doug akhirnya pergi ke Philadelphia untuk percobaan Olimpiade. Dikatakan bahwa Doug hanya berenang di laut saja. Sampai saat baru menyelesaikan putaran pertama di kolam renang ruangan atau indoor pool, Doug malah pingsan. Tanpa menyerah, Doug bertahan dan belajar berenang di indoor pool. Dan kemudian di percobaan latihan Olimpiade, Doug menyapu kolam renang pada acara gaya bebas 100 meter dan berhasil memenuhi syarat untuk tim Olimpiade. Tidak hanya itu, Doug juga memenuhi syarat untuk estafet putra, di mana di peristiwa ini dia mencetak rekor dunia di leg kualifikasinya. Di Olimpiade 1912, Doug mendapatkan medali emas. Di nomor 100 meter gaya bebas, ia memecahkan rekor dunia juga. Di lain proses, tim estafet Doug juga mendapatkan medali perak di event tersebut. Doug tidak bisa mengikuti Olimpiade pada tahun 1916 karena Olimpiade ini dibatalkan. Akan tetapi, Doug berkompetisi pada tahun 1920, di mana Olimpiade ini diselenggarakan di Belgia. Di sini, Doug mendapatkan tempat pertama dan menghancurkan rekor Olimpiade lainnya di nomor 100 meter renang gaya bebas. Doug hanya menyelesaikan balapan dalam waktu 61,4 detik saja. Namun sayangnya, setelah beberapa negara memprotes, akhirnya acara tersebut dijadwalkan ulang. Tapi hebatnya adalah dalam acara yang diulang ini, Doug selesai dengan waktu yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu 60,4 detik saja, yang sekali lagi memecahkan rekor dunia. Mengikuti rangkaian kesuksesan Olimpiadenya, Doug menjadi selebriti internasional dan mengalihkan fokusnya dari berenang menjadi berselancar, yang pada saat itu selancar bukanlah olahraga yang populer di Hawaii atau dimanapun juga. Sebenarnya, olahraga selancar hampir musnah sepenuhnya oleh penjajah Eropa sepanjang tahun 1800-an. Jadi, Doug menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memberikan seminar tentang selancar dan demonstrasi di berbagai belahan dunia. Akhirnya, kemanapun Doug pergi, olahraga itu langsung dicintai oleh masyarakat. Sampai hari ini, Doug Kahanamoku adalah alasan bahwa olahraga selancar menjadi sangat populer di Hawaii maupun di luar Hawaii. Setelah bertahun-tahun menyebarkan olahraga selancar di berbagai belahan dunia, Doug akhirnya menetap di Los Angeles, California, tempat dia bermain film bersama bintang seperti John Wayne dan Henry Fonda. Meskipun Doug mendapatkan peran sampingan, dia tetap menjadi ikon, yang mana hanya memajang namanya di poster langsung menarik banyak orang pergi ke teater untuk menontonnya. Salah satu prestasi Adipati yang paling luar biasa terjadi pada tahun 1925, ketika sebuah perahu terbalik dari Costa del Mar, California. Doug saat itu melompat ke papan selancarnya dan mendayung ke bangkai kapal. Dia membuat penumpang yang selamat ke papan selancar miliknya, membawa mereka kembali ke pantai dengan hanya menampung 2 orang saja. Doug bolak-balik menyelamatkan mereka sampai akhirnya 8 nyawa terselamatkan di hari itu.
Dalam tindakan itu, kepala polisi setempat menggambarkan Duke sebagai manusia super. Hal yang heroik ini yang akhirnya membuat setiap tempat penjaga pantai selalu dilengkapi oleh papan selancar. 9 tahun kemudian, Duke pindah kembali ke Hawaii dan menjadi sheriff di Honolulu. Jabatan yang dipegangnya selama 13 kali berturut-turut sampai posisi itu sendiri dihapuskan. Selama ini, Duke menjadi duta global untuk budaya Hawaii dan menghadiri event selancar internasional sebagai senior di olahraga itu. Sekitar waktu inilah kesehatan Duke mulai menurun dan pada tahun 1955 Duke terkena serangan jantung. Tapi Duke masih selamat. Kemudian 10 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1965, gumpalan darah mulai membatasi kemampuan fisiknya. Di salah satu penampilan publik terakhirnya, Duke menghadiri The Duke Kahanamoku Surfing Championship. Di Hawaii, siaran acara ini adalah siaran selancar yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah, dengan perkiraan 50 juta penonton, di mana untuk membandingkan pada tahun 2019, final NBA saja hanya ditonton oleh 15 juta penonton. Pada tanggal 22 Januari 1968, akhirnya Duke meninggal dunia akibat menderita serangan jantung yang fatal. Abu Duke tersebar ke laut dan orang-orang Hawaii membangun patung dari perunggu setinggi 2,1 meter untuk menghormati sang Duke. Istri Duke mengatur yayasan Kahanamoku, di mana sebuah kepercayaan yang didedikasikan untuk mendanai kaum muda yang ingin menguasai bidang atletik dan khususnya olahraga tradisional Hawaii. Tidak diragukan lagi bahwa Duke adalah yang terbaik, sosok yang berpengaruh hingga saat ini ada dalam olahraga selancar. Tanpa Duke, olahraga selancar mungkin akan mati seluruhnya, tapi Duke lebih dari itu. Dia adalah ikon, pahlawan, dan pembudidaya, serta duta besar yang warisannya akan bersama kita hingga generasi yang akan datang. Halo, saya Yu. Terima kasih banyak telah mendengarkan hingga saat ini. Dapat kita lihat bahwa sekolah bukanlah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan. Mungkin banyak orang yang sukses tanpa bersekolah, tapi ingat teman-teman, berapa persen yang bisa sukses? Pendidikan juga tidak kalah penting, di mana mereka membuka peluang untuk mencapai kesuksesan. Jadi alangkah baiknya apabila bakat, kemampuan, minat, dan pelajaran dapat bersanding bersama, sehingga membuka lebih banyak peluang kesuksesan tanpa melupakan kebahagiaan kita. Semoga kalian menikmati cerita ini. Saya berharap kita bertemu di cerita-cerita selanjutnya bersama Viral dan Tersembunyi, di mana di sini kita akan membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar. Sampai jumpa. Dadah.